Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Puji bagi nama Tuhan, oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih setia, kasih sayang Tuhan, kita semua ada di tempat ini. Amin. Kita bersyukur Ibu Uke sudah bersama kita, siap membawakan sharing firman Tuhan. Mari kita dengan segenap hati, segenap kerinduan kita mau datang menyembah nama Tuhan. Saudara, bukan lagi pendatang atau asing, tapi kita adalah satu keluarga Allah. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan salam, shalom, shalom, sejahtera bersama kita semua di tempat ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Sekali lagi beri puji, beri hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Yesus, haleluya. Yesus, nama segala nama. Haleluya, panggil Yesus. Yesus, nama Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kita ada sebagaimana ada kita saat hari ini, Bapak Ibu Saudara. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Sempat beberapa minggu kemarin suara saya sempat hilang, ya, saya sakit batuk. Saya hanya berdoa, Tuhan, aku mau bertugas minggu yang akan datang hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan sungguh nyata. Saya percaya mujizat pertolongan Tuhan selalu ada buat Bapak Ibu Saudara. Musim demi musim kita lalui. Bahkan sampai hari ini kalau Tuhan masih menyatakan kasih anugerahnya, mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Satu hal yang kurindu. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada tempat yang lain. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. katakan satu hal, kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
sungguh-sungguh. Mari kita nyatakan kerinduan, kehausan kita akan hadirat Tuhan. Rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. terima kasih Tuhan, Daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. katakan dengan sungguh, kami rindu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Yes Lord, daripada 1000 kami memuji Engkau Tuhan. tempat lain. Katakan kami mau memuji, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati amin. Sungguh katakan, jemaat nyanyikan, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran amin. Kami mensyukuri rahmat anugerah-Mu, di mana Engkau yang mempunyai kehidupan kami Tuhan. di tempat lain. Katakan aku mau memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau sangat berarti Tuhan. Kau sungguh amat berarti dalam hidup kami Tuhan. mati Semua sekali lagi katakan, aku mau memuji-Mu. Amin. memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik
kasih Tuhan. Orabaste. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji. Terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Dalam hidupku Kau sudah menolong kami Tuhan. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kita lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Janji-Mu Tuhan. menolong hidupku. Kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Pulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pemulihan, kelegaan, penyegaran sudah Engkau nyatakan hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak kepada tangan-tangan yang lain. Kami bersyukur Bapa. Penyertaan-Mu sungguh amat sempurna. Kejadian-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala hormat syukur. Kemuliaan, kejayaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kesehatan, kekuatan Kau berikan untuk kami beribadah di hari Sabat ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapak Gembala saat ini juga boleh melayani di Palangkaraya Kalimantan Tuhan. Oleh karena kebesaran dan anugerah-Mu saja kami berserah penuh Tuhan. Pimpinan kuat kuasa-Mu menyertai beliau sepanjang pelayanan beliau Tuhan. Kesehatan Kau berikan. Kami berdoa juga untuk pada pagi hari ini. Engkau sudah kirimkan hamba-Mu mengutus Ibu Uke Tuhan. Bersama-sama dengan kami. Untuk kami boleh menikmati bait Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin, bimbing, ambil alih seluruh jam ibadah pagi hari ini. Sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami tak lupa berdoa secara khusus Tuhan. Satukan hati kami. Kami berdoa untuk saudari kami Vilen, siswi STT Berea yang sedang sakit Tuhan. Beberapa saat yang lalu dibawa ke IGD karena ada
suatu sakit di bagian pencernaan, bagian lambungnya, perutnya Tuhan. Tuhan yang menjamah bilur darah Yesus, menjamah menyembuhkan anakmu Vilen ini Tuhan. Sehingga anakmu boleh mengalami kesembuhan yang ilahi, mujizatmu nyata Tuhan. Buat anakmu Vilen ini, kekuatan kesehatan yang baru Kau berikan lewat obat yang diminum. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi, mengangkat, membangkitkan roh kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sambung dengan pujian yang mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersuka. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan senyummu buat kiri, kanan, depan, belakang. Hari ini mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Pada kesempatan yang indah ini kami juga kita sama-sama akan berdoa bersyafaat untuk acara KKR di bulan Oktober. Nanti dengan kasih Kristus, Pendeta Titik Tutiati akan berdoa. Kita semua akan dukung bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersama-sama, kita akan satukan hati roh kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya pada waktu kita berdoa, Roh Allah bekerja dan Tuhan, lawatan Tuhan sungguh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur kami memiliki Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, rahmat, anugerah buat kami semua. Pada saat pagi ini kami berada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah daripadamu Tuhan, sehingga Engkau menghimpunkan kami, Engkau memimpin kami. Kami boleh berada di gedung gereja Trinitas ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami menyatukan hati dan iman kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Bapak, besok hari Minggu tanggal 12 Oktober jam 4 sore di Gereja Trinitas ini mau diadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sekalipun anak-anak, Engkau yang berfirman, Engkau mengasihi anak-anak. Biarlah Tuhan bagi orang tua, bagi papa mama, oma opa, buat punya anak keponakan, cucu-cucunya, bukan memperhatikan hanya kebutuhan jasmani. Di saat-saat seperti ini Tuhan, dunia tidak bisa memberi jaminan. Hanya Yesus, orang yang dekat kepada Yesus, orang yang ada hubungan erat dengan Yesus, disitulah yang akan terpelihara dalam hidupnya. Tolong Bapak, kami rindu Bapak anak-anakmu sejak dari sedini mungkin, sejak dari kanak-kanak sudah ada hubungan khusus kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah menyadari, mengerti hidup harus dekat, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Itu peran bagi orang tua keluarga masing-masing ya Bapak. Kami rindu besok hari Minggu tanggal 12 Oktober jam 4 sore anak-anak boleh berhimpun di gedung gereja Trinitas ini Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang istimewa. Tuhan akan menjamah setiap anak-anak, mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Marilah Tuhan Engkau urapi urapan yang dari yang maha tinggi, sehingga guru-guru siap untuk mengimpartasikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi Ibu Feli beserta tim yang akan Engkau utus, juga urapan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap anak yang ada di gedung gereja besok tanggal 12 mendapat pengurapan yang baru, mendapat berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur kepadamu. Saat-saat ini Engkau melawat kami untuk tanggal hari Kamis tanggal 16 Oktober. Engkau juga mengirimkan hamba-Mu dari Australia Tuhan, bagi jemaat-Mu di gereja Trinitas khususnya, dan bagi setiap orang jemaat, jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau jamah kami, urapi kami bagi seluruh jemaat-Mu. Ampuni kami jikalau kami mungkin saat ini karena melihat situasi
kami yakin sekali lagi kami berdoa bagi Bapak Pendeta Adianto saat ini juga Engkau pakai di Palangkaraya Tuhan, dengan urapan kuasa yang maha tinggi, dengan urapan kuasa-Mu diimpartasikan kepada jemaat di Palangkaraya pada saat ini. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pendeta Titik Tutiati yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti persembahan diadakan 2 kali. Yang pertama kolekte biasa, yang kedua persembahan untuk misi. Persiapkan yang terbaik untuk nama Tuhan. Nanti petugas bisa mempersiapkan diri. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang pertama maupun yang kedua ke dalam tangan Tuhan. Nanti Samuel berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan beribadah dengan Engkau, beribadah dengan keluarga kami, beribadah dengan teman-teman kami Bapak. Hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan kami. Mungkin Tuhan hari ini kami memberi dari kelebihan kami, ataupun kami memberi dari kekurangan kami. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memberi dengan apapun yang kami punya Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan ini Tuhan, untuk persembahan yang pertama, kedua maupun persembahan persepuluhan Bapak. Biarkan Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum Tuhan, untuk tetap ada Tuhan makanan di rumah-Mu Engkau. Dan juga Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan ini dikelola dengan baik Tuhan, untuk perlebaran Engkau Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan, dan juga untuk apapun event-event yang ada di gereja ini Bapak. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa semua yang ada pada kami hari ini dapat Engkau Tuhan. Tinggi Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Allah sumber kuatku. Ku
juga akan diberkati oleh video klip. Ada 2 macam klip yang akan dipasang. Yang satu kampanye klip KKR Anak, ya, persiapan sebagai kampanye untuk persiapan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik menyambut KKR Anak 12 Oktober. Dan setelah itu selesai, ada iklan KKR Kesembuhan Ilahi tanggal 16 Oktober. Waktu dan tempat kami persilakan buat tim multimedia. Demikian, mohon untuk tanggal-tanggal yang sudah dicantumkan bisa dimasukkan dalam agenda kita. Tanggal 12 Oktober, 16 Oktober. Nanti Bapak Trianto akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami tunduk diri di hadirat-Mu Bapa, menaikkan ucapan syukur di hari Sabat, hari perhentian yang mulia ini Tuhan. Kami boleh meneduhkan hati kami di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah melihat tayangan-tayangan harapan Tuhan, KKR yang kami berharap adalah lawatan yang mentransformasi, lawatan yang mengubahkan wajah gereja ini menjadi berubah,
menjadi menyala-nyala, bersemangat kembali di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Roh Kudus yang lembut dan manis pada pagi ini, kami mohon Kau meneduhkan hati kami. Kau membuat hati kami penuh rasa khidmat, ada ketenangan saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Ibu Uke Budiono Tuhan, hamba-Mu yang kami hormati, yang kami kasihi. Kau hantar di tengah-tengah kami Tuhan, kami syukuri. Inilah sebagai pernyataan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkuasalah penuh atas hati hamba-Mu. Berkuasalah dan berbicaralah, menyampaikan sabda firman Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kami mau nikmati setiap perkataan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, hidupkan firman-Mu, hidupkan dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami melihat dan mendengar dan merasakan bahwa perkataannya adalah roh yang menghidupkan jiwa kami, yang menghidupkan diri kami Tuhan, sehingga kami melihat ada kuasa dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami merasakan saat kami yang lemah. Sekiranya ada yang lemah saat ini, Kau memberi kekuatan yang baru. Sekiranya Kau melihat Tuhan ada yang kesusahan pada pagi ini Tuhan, Kau memberi penghiburan yang kekal, penghiburan yang pasti, penghiburan yang menyembuhkan kami Tuhan. Engkau bekerja Tuhan melalui firman-Mu, sehingga yang sakit rohani, sakit jasmani disembuhkan, dijamah, dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika kami mendengar pemberitaan firman-Mu, ada janji-janji yang hidup, ada roh Bapa yang turut menyertai, sehingga kami merasakan hadirat Bapa. Roh kebapaan dalam firman-Mu membuat kami Tuhan bersuka cita, merasa dikasihi, merasa disayangi, dan merasa Tuhan disukakan oleh Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Uke Budiono ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Roh-Mu mengurapinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga ada perkataan yang ajaib. Ketika kami mendengar firman Allah, kami mendengarkan perkataan yang ajaib yang memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidup kami Tuhan. Bentuklah seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan Bapa kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan
menyatukan hati dan pikiran kita di dalam tema yang hari ini akan menjadi renungan kita, yaitu kedekatan kepada Tuhan melalui doa. Nah, mari untuk itu kita akan mempersiapkan diri dan juga membuka firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat 12. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh membuka atau akan kita membaca bersama-sama melalui multimedia. Ya, bisa dilihat. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab kita Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau Bapak Ibu tidak bisa melihat lewat tayangan yang ada di atas, mungkin karena terlalu kecil, Bapak Ibu bisa melihat melalui Alkitab, ya. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah bagian dari Perjanjian Baru. Ada satu lagi bagian Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu Amos pasal 5 ayat 14 dan 15. Amos pasal 5 ayat 14 dan 15. Ya, sudah mendapatkan Amos pasal 5 ayat 14 dan 15. Mari kita melihat. Kita baca bersama-sama bagian ini ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diberi satu tema, yaitu kedekatan kepada Tuhan melalui doa. Apakah tema ini masih relevan dan cocok untuk kita pikirkan, mengingat pada saat ini kita itu sudah mengalami satu era digital, ya. Jadi Alkitab kita itu apakah masih relevan untuk kita pelajari, karena kita tuh era digital. Bapak Ibu pasti semua di sini punya handphone. Yang anaknya 3, handphonenya 3 tambah papa mama jadi 5. Papa mama enggak terima 1, kadang-kadang bisa 2. Handphone keluarga, handphone bisnis, gitu kan? Dan handphone itu bisa untuk mencari apapun juga. Mau cari di Google itu macam-macam, ya. Kita bisa cari di sana. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu memuaskan kita? Ya. Jadi walaupun era digital itu sudah begitu kemajuannya sangat pesat, ya. Kita enggak usah dengar khotbah itu di gereja kok sekarang. Lewat handphone bisa. Lewat kalau kita di rumah ada laptop, ada komputer yang menetap di situ bisa, asal kita kasih speaker. Laptop bisa, handphone bisa, dimanapun kita bisa, ya. Nah, selain itu juga kemajuan zaman. Saat ini tuh zaman udah maju, kemana-mana cepet, ya.
Bapak Ibu mau pesen tiket itu dimanapun bisa, lewat HP membayar apapun bisa. Jadi udah maju pesat sekali. Dan juga acara TV dan di mall tuh banyak sekali ragamnya, ya. Kita tinggal puter, klik RCTV, MTV, macam-macam, Kompas TV, Mentari dan sebagainya. Kalau yang enggak kerja satu harian bisa dari pagi sampai malam sampai pagi lagi bisa lihat TV, ya. Dan juga aneka restoran, nah macam-macam, yang murah sampai yang mahal. Harga recehan, rasa tidak recehan, rasa restoran besar ada. Jadi Bapak Ibu mau pesen apapun juga bisa, Paksel siap mengantar kemana-mana. Dan juga tempat wisata, ya, banyak sekali tur-tur yang dipasarkan dengan promo-promo khusus. Bayar 1 dapat 2, bayarnya 1 suami istri bisa pergi. Tapi kadang-kadang kita harus teliti dulu, ternyata itu yang 1 dapat 2 itu ternyata hanya tiket aja. Jadi nanti kalau makan di sana nambah, masuk tempat wisata nambah. Nah Bapak Ibu, apakah kita masih perlu memelihara kehidupan rohani kalau semua itu sudah begitu berkembang dan bisa menghibur kita? Nah sekarang mari kita menyadari satu kenyataan, ya. Lanjut, kita akan lihat beberapa gambar. Bapak Ibu, seandainya saat ini saya menempatkan diri saya ini sebagai lansia, ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sepantaran saya lansia. Atau mulai masuk dewasa muda, dewasa menengah atau dewasa tua, ya. Kita tuh berpikir begini, dulu aku tuh udah bekerja keras, menabur, ya. Macul, istilahnya udah macul, membuka ladang. Kemudian kita udah kerja mati-matian, kita nyelengi, ya, nyelengi tabungan dikit. Ada orang suka emas, ada orang suka tanah, ada orang suka uang, ya, pokoknya nyelengi. Nah sekarang sesudah aku tua, kan kita punya pengharapan supaya yang aku tabur dulu tuh bisa aku nikmati. Tetapi bagaimana kalau seandainya generasi anak-anak kita itu tidak sanggup meneruskan pekerjaan kita? Pekerjaan kan macam-macam. Ada yang percetakan, ya, ada yang toko, ada yang restoran, ya. Kalau dokter enggak bisa diteruskan kecuali dia mau sekolah dokter. Bukunya bisa diwariskan, namanya bisa diwariskan, tapi ilmunya harus digali sendiri dan harus belajar sendiri. Nah, susah ternyata. Begitu banyak generasi keturunan yang tidak sanggup untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kenapa? Karena pola hidup hedonisme. Wah, belanja tuh senengnya enggak karuan. Terima kasih Ibu Tuti. Ya. Belanja tuh seneng loh. Wong mall sekarang banyak buka kok. Walaupun yang tutup ada, yang buka ada. Aeon waktu baru buka, wah berjubel penuh sekali. Padahal sebetulnya makanannya ya biasa, ya. Tapi kan baru gitu loh. Memang ada sih promo-promo, ya. Kan seneng tau kita tuh belanja nanti pulang menikmati, kadang-kadang nggak sempat pakai dibruknya aja. Jadi gunungan baru. Pola hidup orang kaya, konsumerisme. Mobil bisa berganti-ganti, apalagi kalau yang tahu orang tuanya kaya dan punya tabungan. Kan deposito tuh tinggal terus aja bergulir toh, kita bisa kok ganti-ganti. Tidak sadar bahwa pola itu lama-lama ternyata kok bisa habis ya uang itu. Nah sehingga orang tua itu kadang-kadang sedih juga, ya. Kok anakku tidak bisa melanjutkan, kok keturunanku tidak bisa melanjutkan. Tidak sedikit orang yang justru di masa tuanya mulai lansia, mulai renta dan mulai sakit-sakit, justru habis-habisan. Rumah yang dulu begitu besar mau tidak mau dijual. Katanya untuk modal, tetapi tidak pernah berhasil. Dan modal itu habis terus, dijoki terus, habis terus. Sehingga tidak bisa jadi usaha. Sehingga pas orang tuanya tua malah kontrak rumah. Sedih, ya. Nah kalau seperti ini bagaimana kita? Sedih loh. Atau hal kedua, klik ya. Waktu kita itu nyekolahkan anak, lanjut klik ya. Nyekolahkan anak biar pinter,
dia berjabatan, dia berjenjang, kita senang. Tetapi Tuhan mengizinkan musibah dan malapetaka terjadi. Entah melalui kejahatan, entah melalui penculikan, yang akhirnya membuahkan pembunuhan, sehingga sedih loh kita itu. Padahal dia sudah dipromosikan. Ya, apa yang terjadi di negara kita ini ya, dalam bulan-bulan kemarin itu, wah, kematian bertubi-tubi. Yang kalau diselidiki awal mulanya katanya bunuh diri. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pertanyaan saya sebodoh-bodohnya orang, kok tidak ada tanda kekerasan, bunuh diri, kok kenapa dia bisa memplakban rapi sekali wajahnya, itu loh herannya. Apakah mau mati itu bisa di timer? Kan tidak mungkin. Mau diplakban semua kok katanya bunuh diri. Dari mana? Dan itu modus itu terus berlanjut loh. Habis kepala bank, terus siswa. Ada yang mati begitu juga. Wah, terus. Nggak karu-karuan. Sedih ya. Kenapa pertanyaannya? Kok Tuhan mengizinkan itu? Sedih kan kita? Dan ada lagi satu masalah ya, klik. Kita dulu hidup berdampingan dengan pasangan. Kita membesarkan anak, wah pagi itu sibuk sekali ya, menyiapkan bekal dan sebagainya. Terus anak-anak kita besar, kita mulai nyawang, sudah bisa pergi sendiri gitu ya. Sekarang giliran kita tua. Nah, kalau kita masih punya pasangan masih bisa berdua. Kalau kita campur sama anak masih bisa mbok tulungi mau pergi gitu, masih bisa. Tapi kita menyadari juga kadang-kadang tuh semakin tua semakin angel. Kita juga angel, beda juga dengan anak kita, sehingga nggak bisa gatok, sehingga kesepian mulai melanda hidup kita. Dulu anak disekolahkan pinter sampai bisa keluar negeri, bahasa gitu lupa, kesenangan di luar negeri lupa. Ya memang gaya hidupnya beda ya. Kalau kita orang kuno itu kan dulu kan rumahnya panjang, kamarnya kayak rumah sakit, kiri kanan. Sekarang enggak model begitu kok. Dan Alkitab juga bilang kok, laki-laki meninggalkan istri ya, laki-laki meninggalkan orang tua bersatu dengan istrinya. Nah, itulah keluarga sehat. Nah, sehingga kita kadang-kadang kesepian. Kalau pasangan kita sudah tidak ada, lebih-lebih lagi kita kesepian. Diajak tinggal bareng enggak mau, tinggal sendiri tidak bisa. Ada perawat, kadang cocok, kadang tidak cocok. Sehingga merantas ya hidup kita. Nah, dalam kondisi begini kita mau apa Bapak Ibu? Kita mau nyalahke memang kok jane ora tak sekolah ke luar negeri aja. Ben tak wis bodoh nang kampung terus. Nah, kita lebih susah lagi ya. Dalam kondisi seperti itu kita mau apa? Kita mau nyalain, kita mau kembali lagi nggak bisa. Kita mau tidak mau kita saat ini berdiam diri dan mau tidak mau maju, karena mundur tidak bisa kita. Jadi tidak perlu menyalahkan. Ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah. Kalau kita masih diberi hidup dan masih kuat ya wes lah. Harta bisa habis. Ayo sekarang kamu mau kerja apa? Sak bisa-bisanya ayo kerja. Tidak apa-apa. Dulu mungkin kerjamu kantoran, sekarang tidak apa-apa, masak, open PO sebisa-bisanya. Begitu banyak keluarga yang dulu yang kerja suaminya sekarang bangkrut, mau tidak mau istrinya mulai kerja. Disitulah letaknya saling melengkapi, saling memperkaya, dan saling mendukung. Sehingga dalam posisi itu mau tidak mau satu hal kita harus kembali kepada apa? Kembali kepada kedekatan dengan Tuhan. Ya, klik. Jadi kita tidak ada gunanya menyalahkan anak, tidak ada gunanya menyalahkan kenapa kamu pilih dia sebagai istrimu, sehingga sekarang makin lama makin mempengaruhi kamu, tidak cinta saya. Waktu anak-anak ada di bawah kuasa kita, sepenuhnya dia hormat pada kita. Setelah dia menikah, dia tidak satu, dia dua. Sehingga bagaimana pandai-pandainya kita untuk bisa masuk di dalam relasi dan hubungan itu. Kita tidak bisa lagi menyalahkan anak, bos kowe cereno, lah berdosa malah lebih, karena Tuhan bilang yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Sehingga yang ada apa? Mari kita kembali kepada kedekatan kepada Tuhan melalui doa. Nah, bagaimana? Bagaimana kita bisa menuntut dan menjaga, menciptakan satu kehidupan kedekatan dengan Tuhan melalui doa? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ya, kita mau tidak mau kita harus mengizinkan dan mempersiapkan hati yang tulus. Jadi kita itu harus pasrah. Harta habis tidak apa-apa, yang penting aku masih punya hidup, keluargaku masih percaya Tuhan.
Anak-anak lupa, enggak apa-apa, wong dia juga besar dan merintis kehidupan keluarga. Yang penting aku sekarang ini masih bisa hidup. Dia mendukung, syukur. Dia tidak mendukung, syukurlah masih punya tabungan dikit-dikit. Kalaupun sampai tidak ada, bersyukur masih ada teman segereja yang memperhatikan kita. Dan pasti Tuhan sudah berjanji kok, kita tidak akan kelaparan dan tidak akan mati kalau kita percaya kepada Dia. Amin. Ya. Nah, dan yang kedua, kembali kepada Tuhan berarti ya mau tidak mau menata diri kita, kita harus disiplin. Disiplin untuk apa? Punya waktu bersama Tuhan berdoa. Mengemukakan keluhan, mengemukakan kesedihan. Kadang mungkin kita menangis dengan satu emosi gerakan hati kita. Tuhan mau mendengar. Dan di dalam satu kesungguhan, bukan di dalam satu ritual untuk supaya Tuhan, saya dilihat orang, doaku lama loh, lebih dari 15 menit, tapi nggak ada isinya apa-apa. Tetapi kita itu merelakan diri kita di dalam perteduhan dengan Tuhan itu, Tuhan mau bicara apa. Dan juga semasa kita masih bisa baca, entah lewat HP, entah lewat renungan tiap hari, entah langsung dari Alkitab, ya pakailah mata kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa baca Alkitab karena terlalu kecil, kan sekarang banyak ya renungan-renungan. HP-nya dibesarkan hurufnya. Teman saya lihat, HP-mu kok gede mentoh, karena supaya aku enggak usah pasang buka kacamata. Jadi hurufnya dibesarkan. Jadi minta tolong anak besarkan hurufnya, ya. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu, mari kita masih pakai kesempatan itu. Dan yang keempat adalah berserah kepada kehendaknya melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Kadang-kadang kita mungkin harus ngomong pada Tuhan, Tuhan, aku kok enggak bisa ya kumpul ya sama menantuku yang kecil atau menantuku yang besar. Kenapa ya kalau ketemu kok aku rasanya kok kayak dinyek banget gitu lah. Nah, bagaimana pikiran itu dibuang sekarang diganti. Tuhan, aku sekarang sudah percaya kepadamu. Biarlah aku enggak melihat yang lama, pengalaman lama yang pernah menyakiti aku misalnya ya. Tapi sekarang biarlah aku maju ke depan. Kalaupun dia tidak menganggap saya karena dia lebih kaya, enggak apa-apa. Yang penting aku nih hidup dan bagaimana aku punya makna. Nah, Bapak Ibu, punya makna itu yang penting, ya. Apa itu artinya? Menjalin satu kedekatan Allah, kedekatan dengan Allah melalui doa. Itu artinya apa? Waktu orang di sekitar kita tidak lagi bisa memberi kekuatan atau dukungan, kita masih punya satu channel, yaitu dengan doa. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam doa yang bersungguh hati dan konsisten itu, Roh Kudus ada dan Roh Kudus bisa menggerakkan kita dan mengingatkan kita. Tadi hamba Tuhan sudah berdoa, ya. Dan berdoanya apa? Tuhan, anak-anak ini banyak. Kita tidak tahu latar belakang keluarga, tapi aku berdoa, Tuhan jamah hatinya. Mulai sekarang kita udah doakan untuk tanggal 12 dan tanggal 16 Oktober. Supaya lewat KKR itu tersentuh walaupun sedikit. Enggak usah banyak-banyak langsung nangis-nangis, enggak. Tapi walaupun sedikit ada sedikit perubahan. Nah itu kan doa kita kan. Karena kita percaya Allah Roh Kudus, dia bisa menggerakkan kita, kita berdoa. Di dalam kelemahan kita berdoa itu. Dan di situ Tuhan akan memberikan hubungan pribadi, kedekatan dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, apa yang kita lakukan tiap hari itu ada keterlibatan Tuhan. Contoh ya, contoh. Saya pernah dengar satu jemaat tuh bilang gini, waktu itu neneknya udah nggak ada ya. Jadi ini anak cerita, nih loh anakku, jadi ini cucunya lah, neneknya udah nggak ada. Deket sama siapa? Saya tanya gitu, sama mak yang siapa? Mak A atau mak B gitu ya. Dia bilang, lah mak A rumahnya jauh, kalau mak B itu rumahnya deket. Walaupun sederhana, tapi dia sangat terkesan. Kenapa? Kowe mau apa nyo? Sate babi. Nah, nanti mak itu bikin sate babi, walaupun 5 tusuk ya, dibagi 2 kasih ke. Tapi seneng banget. Satu piring tuh 1 tusuk, nanti yang 1 tusuk nanti lagi malam gitu ya. Jadi sate babi menjadi satu pengikat, mengingatkan. Lah saya juga mengalami Bapak Ibu, waktu dititipi cucu, anaknya pergi keluar kota, saya tanya ya, kamu hari ini kepengen apa? Nagasari. Oh Nagasari yang
satu mau Nagasari, yang satu sukanya apa? Lumpia. Nagasari enggak suka lumpia. Lah kalau yang makanan asin lainnya apa? Yang satunya bilang kalau aku tahu petis. Lah kamu suka tahu petis? Enggak, gila nih kayak odol, hitam, ya toh. Nah, jadi ternyata walaupun kembar satu telur itu tapi beda. Aneh sekali. Satu suka manis, satu suka asin tapi beda jenisnya makanan. Nah, habis itu saya berusaha bawakan ya toh. Nih, nah kalau mendut suka enggak? Mendut tuh kayak apa toh? Orang kuno dulu bilang mata kebo, kayak gini loh, kayak klepon, dalamnya ada gulanya, manis gini nih. Oh, aku suka. Lah kamu, enggak mau, kenyol. Aneh ya? Nah, tapi ya udah, apa yang saya bisa saya bawa. Lalu dia makan. Wah, Mak Uke banyak jajan nih. Cuma sedikit weh dipuji-puji banyak jajan nih ya, puji Tuhan. Oke, satu hari lewat dengan baik. Besok saya tanya lagi. Kamu sekolah baik-baik ya. Hari ini kamu pengen apa? Aku pengen batagor. Oh iya, nanti ya, nek ada lo ya, aku tak belikan. Kamu mau tahu bakso nih? Enggak, siomay nih. Oh iya, nah, kalau kamu, aku mau tahu bakso. Aku mau nih siomay. Oh iya. Tanpa saya sadari, waduh, boleh batagor di mana Ki yo? Sibuk sekali karena selesai tugas di sana, di rumah ada cucu lain yang datang pagi, pulang sore. Di sini malam sampai pagi, ya. Tapi saya belajar, Tuhan, aku menikmati semasa aku kuat. Tidak sengaja datang family dari luar kota. Kok yo bawa batagor loh. Wah, lah ini wes tak kukus saja dulu. Sebelum ke sana dinas malam ya, di tempat berbeda. Saya kukus, terus saya bawakan. Tapi saya dapat kabar. Saya hari ini bisa datang, wes gentenan sing nginep, gantian mbek besannya. Waktu aku datang, saya datang ke sana. Piye Mbak, mana? Tuh baru les. Tadi bilang gini loh Bu, Mak Uke hari ini datang enggak ya? Mungkin enggak datang, kan hari ini Mak Q datang. Waduh, kan janji membawa ke aku batagor. Dek, dalam hati saya gini, untung saya tetap datang dan bawakan batagor dan siomay itu. Ini hal kecil Bapak Ibu. Ini hal kecil, tetapi bagi saya, iya ya. Doa itu kadang-kadang enggak bisa kusuk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi sambil menjalani pekerjaan sehari-hari, sambil menjalankan tugas kewajiban rumah tangga itu, kita sambil berdoa. Ya kan? Nah, di situ tuh ada berkat Tuhan yang kita tidak sanggup lakukan, ada. Nah, disitulah kita melihat bagaimana toh membina kedekatan dengan Allah itu melalui doa. Karena doa itu harapan kita, waktu kita kerja sesuatu kita sambil mengharap Tuhan tolonglah ini. Itu tuh ternyata bisa terjadi. Sama Bapak Ibu juga di sini. Kalau kita melihat ini sebagai satu kesempatan, ya, maka kita akan berdoa, Tuhan pakailah ini menjadi berkat. Tapi kalau kita melihat ini sesuatu hal yang menjengkelkan, ya jadinya semuanya jengkel. Tadi itu saya membayangkan ya, wah timnya si sini tuh bagus ya. Yang kecil-kecil di atas tamborin gitu ya. Yang tengah singer-singer dewasa. Yang bawah nih masih ada lagi pakai bendera. Saya tuh membayangkan, mereka tuh sudah punya pacar belum ya? Maaf ini ya. Atau sudah menikah belum ya? Lah, kalau sudah punya pacar atau sudah menikah tuh bisa menjadi tanda petik tantangan loh. Kok minggu loh kok. Lu ngong gereja rak pernah jejeran. Kowe ngene ngarep main-main bendera. Enak iki opo? Sampai kemeringet. Lah mbok yo jejer aku. Sik to, ndak ada orang yang lain. Masa sak gereja banyak gini mana ndak mau dijadwal toh? 2, besok lagi 2 kan bisa toh? Ya kan ndak segampang itu. Ndak semua orang bisa kan? Ini satu contoh kecil. Kalau kita melihat sesuatu sebagai sesuatu hal negatif, jadinya negatif. Tapi kalau kita melihat sesuatu sebagai satu hal yang dibukakan Tuhan, kesempatan kita pegang itu, ya jadi berkat. Tahu maksud saya ya? Nah, itulah satu doa dan satu kehidupan kedekatan dengan Allah. Jikalau ada tim yang begitu kuat sehingga setiap minggu berbeda orang, bagus. Tetapi jikalau belum ada, nah disitulah letak kerelaan. Karena apa? Ini erat sekali hubungannya. Kita lanjutkan ya. Nah, di dalam doa itu ya, kita akan bisa melihat bahwa hidup itu bisa menjadi lebih bermakna.
Dan bagaimana kita itu berusaha menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu kita berdoa itu kita minta apa toh? Tuhan, aku kepingin A, ini loh Tuhan, aku kepingin A, kasih aku A Tuhan. Kalau aku tidak dapat A, berarti Tuhan tidak mengasihi saya, ya. Berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Itu pengertian doa itu. Atau yang kedua, menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita yang pertama tadi, aku mau minta A, ternyata tuh yang kita hadapi tidak A, kita akan kecewa. Contoh, bagaimana perasaan istri yang suaminya menjadi kepala cabang dan ternyata mati, diculik dan dibunuh. Hanya gara-gara dia itu jujur dan dia tidak mau memainkan pinjaman kredit yang tidak akan terbayarkan. Tapi jujur malah kojur. Bagaimana perasaannya? Dalam persiapan loh, akan studi di luar negeri dan dia sudah siap tiket, anak-anaknya juga akan sekolah di luar negeri, orang tuanya juga diajak biar tahu, meninggal. Bapak Ibu, kalau kita gimana? Kan kita mikir mati wis tenan. Indonesia yang bojeh, sekolah yang bojeh, bank-bank yang bojeh. Kalau seperti itu ya berhenti ekonomi, tidak akan ada lagi kelanjutan. Tetapi walaupun ini sekarang proses masih terus berjalan dan ternyata ketahuan bahwa omong kosong semua itu, bahwa dia adalah bunuh diri, paling tidak dunia perbankan dan aparat lebih akan berhati-hati dan tidak berani sembarangan. Tapi memang ini menjadi korban, betul. Salib ini, orang yang sudah menjadi korban ini. Tapi itu menjadi warning bahwa tidak bisa segampang itu orang itu menculik orang, karena masing-masing akan mendapatkan hukumannya. Benar? Nah, kita akan lanjutkan. Klik selanjutnya. Apakah berdoa itu, Bapak Ibu? Yang saya maksud tadi, menyelaraskan maksud kita dengan maksud Tuhan, ya. Itu begini. Setiap orang tua waktu dia punya anak, dia punya agenda, ya. Anakku yang besar nih semoga ini jadi A, yang kedua ini nanti jadi B, yang ketiga jadi C. Kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang bisa tidak tepat. Karena sekarang kita tidak bisa memaksakan. Setiap anak punya satu cetusan hati, gitu loh, ya. Banyak dokter anaknya tidak mau jadi dokter. Tapi ada juga dokter anaknya semua dokter, sak mantu-mantu ini dokter semua. Puji Tuhan, gitu kan ya. Lah, jadi kita tidak bisa memaksakan. Tetapi di dalam satu kondisi di mana kita itu tidak bisa menerima atau mengalami sesuatu menurut keinginan kita, apa yang akan kita lakukan? Contoh ya, contoh. Di sini kan ada guru sekolah minggu, saya ambil contoh yang gampang. Ada guru-guru tertentu yang ngajar itu anak kelas kecil terus gitu, ya anak kelas kecil terus. Mungkin dia kepengen, mbok ya aku ki dilukir toh ya kepala sekolah minggu, kok aku enggak pernah dilukir, diganti gitu loh. Nah, SD kan diganti-ganti kan, kadang-kadang yang dari kelas 1 kamu ngajar kelas 2, yang kedua ngajar kelas 3, 3, 4, 4, 5, yang 5 ngajar kelas 6. Tapi ada juga orang yang enggak mau diganti-ganti. Kangelan aku senangnya kelas 1 ya. Berhitungnya pokoknya 1 sampai 50 mentok 100. Wah, ribuan mumet ada juga. Nah, tapi ada juga kan orang yang ingin berambisi. Aku mau yang susah. Karena nek kelas 1 ora ono porogapit, KPK, PPK ada ya toh. Maksudnya ini kelipatan kesatuan kecil atau besar, bukan KPK penyelidiki, bukan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh begini. Kenapa ya kok enggak dilukir-lukir ya? Apa nasibku ki meng kelas batita? Apa aku ki goblok apa piye ya padahal S1 loh ya toh. Bapak Ibu, kalau kita punya pemikiran negatif seperti itu jadinya negatif. Tetapi sekarang ini waktu saya ini tua ya. Saya itu kan ngomong, mulai dari berjol ada, yang mulai besar ada, ya toh. Nah, saya mulai lihat betul ya. Dulu teori belajar. Masa golden period adalah 0 sampai 5 tahun. Dulu kan saya teori, apal, wong belum punya anak kok. Tapi sekarang kan sudah punya anak dan sekarang cucu. Nah, saya lihat ini, kok ya beda ya. Yang dari kecil udah dengan saya, itu kok beda ya. Yang dari kecil sama yang tengah-tengah gede mulai dititipkan saya, itu ternyata lain loh. Yang satu kok so nurut ya, dipanggil, yuk makan, oh iya, langsung diletakkan, langsung makan, laptopnya
dan bahkan membantah-bantah. Duh saya sedih ya, kenapa kok seperti ini? Nah itu dia, mulai dari kebiasaan. Maka di situ saya sangat menghargai loh. Orang yang memang berbakat ngajar kelas kecil, nikmatilah. Disitulah Tuhan memakai engkau menyentuh hati anak-anak itu bagaimana bisa merasakan tek ada Tuhan di situ. Karena tidak gampang. Yang besar juga bagus, yang ngajar kelas besar juga bagus. Karena mungkin di situ harus ada satu permainan kata, harus pakai satu perbandingan, harus pakai ilustrasi. Yang penting kita ini tidak bisa begini. Berarti ya Tuhan, yang paling hebat yang mana? Tidak bisa. Bukan perkara yang paling hebat yang mana, tidak. Adalah masalahnya agenda Tuhan itu apa. Nah Bapak Ibu, ini ada satu ayat, mari kita membaca. Yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Mari dibaca bersama-sama. Ada satu ayat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ya. Dari sini nanti kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan tuh punya maksud yang lebih indah. 1, 2, 3. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, pada waktu iblis mengganggu pikiran kita, mulai berpikir dan menyemburkan aura negatif, hati-hati di situ. Ya, kenapa? Maksud Tuhan itu Kristus sudah mati, ia sudah bangkit. Maka Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi adalah hidup untuk Kristus. Apa maknanya? Sekarang di dalam dunia ini bukan yang penting atau dalam gereja atau dalam pelayanan. Yang penting ki sopo to paling penting. Kita tidak bisa bilang paling penting. Oh yang paling penting singer. Singer tidak ada yang lain juga tidak bisa. Puji Tuhan ingat sudah diberi kesembuhan suaranya bisa keluar. Kalau tidak, saudara-saudara mari kita menyanyi. Sedih kan? Jadi yang paling penting mana? Teamwork itu yang paling penting. Berdoa Tuhan beri power, Tuhan beri kekuatan. Ditambah dengan pemain-pemain latar, ditambah dengan pembawa bendera, ditambah dengan tim musik. Nah semua itu menjadi penting pada waktu ada pengorbanan. Bapak Ibu, saya pernah membayangkan begini. Kalau pendeta kita terpuji banget ya, ada masa ditabiskan, ada masa emeritus, ya kan? Wah luar biasa. Lah kalau orang-orang yang cuma melayani biasa-biasa itu lho piye ya? Ndak ono pentabisan, ndak ada emeritus kok. Guru sekolah minggu kalau sudah selesai, apa ada emeritasi guru sekolah minggu? Enggak ada kan? Tapi apakah terus kita tuh kurang mulia? Kan enggak kan? Nah, pada waktu kita mulai berpikir negatif, mulia yang mana ya? Nah, di situ hancur kita. Dan kita mulai sedih dan kita mulai negatif thinking. Tapi pada waktu kita berpikir tidak ada lagi orang hidup untuk dirinya sendiri, semuanya adalah untuk orang lain. Pada waktu saya bisa menjadi garam dan terang, disitulah fungsinya. Jadi Bapak Ibu, agenda Tuhan atas hidup kita itu untuk jadi apa toh? Agenda Tuhan atas hidup kita itu adalah supaya kita tuh menjadi garam dan terang. Supaya kita tuh menjadi berkat. Kalau seperti itu berarti tidak penting istri itu punya jabatan apa enggak penting. Yang penting dia sudah menjadi pelayan suami dan anak-anak dan sekarang mewujudkan satu teladan kehidupan bagi generasi selanjutnya. Puji Tuhan kalau generasi selanjutnya tuh bisa ikut omongannya, bisa melanjutkan usaha. Kita tuh senang loh lihat ya. Kan katakan Alkitab ya, waktu engkau melihat keturunanmu ketiga, keempat, kelima dan sebagainya, dan mereka tuh tetap di dalam Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau pas kegriul, hancur, usahanya rontok sehingga rumah satu harus dijual, ya ayo kita mulai lagi, tidak
tidak usah mengumpat. Karena mungkin endingnya nanti itu justru yang kelihatan. Wah, luar biasa loh. Orang tuanya itu sangat support sehingga sekarang bisa berdiri lagi. Nah, kadang-kadang kita itu memang akan mengalami seperti ini. Bagi orang yang percaya bahwa Tuhan punya agenda atas hidup saya juga punya agenda atas hidup saya sendiri. Tapi kadang-kadang agenda saya tidak pas dengan agenda Tuhan. Sehingga yang saya alami tidak sesuai dengan yang saya bayangkan atau cita-citakan. Ya tidak apa-apa, yang penting itu agenda Tuhan. Karena kalau itu masuk di dalam agenda Tuhan, walaupun seperti jalan buntu, itu malah satu proses penyucian hidup kita di dalam dunia ini. Proses penyempurnaan. Kalau tidak pernah ada tantangan, kan kita tidak teruji, betul tidak? Kalau orang itu lancar saja itu loh, wah malah kita tuh tidak bersandar sama Tuhan. Dan rasanya aku iso popo, gampang, kabeh iso gampang. Nah tidak bisa. Jadi jangan ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Karena apa? Sekarang kita itu adalah milik Tuhan. Nah satu ayat lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Ya. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Ya. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak penting kita tuh nanti mati meninggalkan apa, tidak penting. Harta, rumah, malah nanti baginya susah ya. Sebelum mati harus bikin keterangan waris. Kalau tidak bikin keterangan waris nanti anak-anaknya juaji semua, rebutan bondo. Wah sedih ya. Tapi kalau kita itu tidak bisa meninggalkan harta, cuma kita itu bisa meninggalkan sesuatu yang kerukunan, persaudaraan yang kuat, itu jauh lebih indah. Ada satu pembicaraan di antara pemuda. Ya koncone dhewe iki ya kok urung nikah ya. Si A itu ya. Orang tuanya kaya loh. Tapi nek menurut aku, dia bilang gini ya. Dia tuh dulu ada traumatik dengan ibunya. Kenapa? Papi maminya nih nek ketemu juaji. Jadi kayak jaksa, hakim saling tuntut-tuntutan gitu loh. Lah ini saya bayangkan ya, ketemu satu kerja ketemu jane mau makan tuntut-tuntutan. Lah ini anak kan bingung ya. Waduh lah nek kehidupan seperti ini ya untuk apa menikah? Jadi ada traumatik itu di dalam dirinya sehingga sampai sekarang dia belum mau mempunyai pasangan hidup. Nah kita kan sedih ya. Maka kenapa di dalam Alkitab tadi dikatakan jauhilah yang jahat. Itu dalam bahasa aslinya bencilah yang jahat. Kita kalau benci apa mau mendekati kan enggak kan? Menjauhi yang jahat, membenci yang jahat, lakukanlah yang baik. Seperti apa? Saudara. Nah saudara itu kan tidak ada hitungannya. Maksud ada gini, kowe gak wingi tak kei bakpao lho, kowe kok urung bales aku to bakso. Enggak mungkin gitu kan. Kita bisa ngasih. Besok kita pergi lagi kita bisa ngasih lagi. Masuk kita minta kapan giliranmu balik ke? Emangnya gini basket, dribble, oper-operan? Kan tidak. Saudara itu ya, kita akan berbuat sesuatu apa yang kita bisa, sing penting negakkan dia. Nah, maka Alkitab memakai kata itu. Demikian juga di sini. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, saya mendapatkan foto dari Pendeta Adianto. Bu, bulan ini tuh ya bulan fellowship ya, persahabatan, persekutuan. Ini loh Bu, kemarin ibu-ibu masak bakso, ngajari bakso untuk komunitas yang dilayani. Terus saya bayangin gini ya, waduh Jan, ini satu kerelaan ya. Kan ada orang yang tidak mau rela loh. Aku iso ya tak pek dewe. Temen saya Mbak Tuhan bisa bikin bakso, dia bilang gini, piye carane bakso dijebur ke kuah tidak hilang rasane. Nggak ngerti aku, kuahnya sudah asin dulu, saya gitu. Nggak, ada satu zat apa yang ditambahkan. Nah, kalau kita mau jualan untuk saingan, kita nggak mungkin mau ngajari.
Tapi kalau kita ingin supaya jangan-jangan lewat yang tak ajari ini ada orang tersentuh dan mulai jualan bikin bakso sendiri. Puji Tuhan dia bisa jalan. Apa kita akan merasa, kowe kok nyaingi aku toh? Kene gerobakku kono gerobakmu. Aku memperbaik gerobakmu. Tingkat gerobake. Kowe sing pendek, kene sing laris. Apakah seperti itu? Bukan kan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, disitulah manfaat kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa itu akan menumbuhkan satu perasaan kematangan iman dan juga kedewasaan rohani, sehingga keinginan kita itu apa? Menjalin satu kedekatan dengan Tuhan, akhirnya akan berdampak sesuatu. Lanjut, klik. Ya, dampaknya di dalam kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan itu apa? Akan ada satu kehidupan penuh kasih, ya. Walaupun dia tidak gabung sama anak-anaknya, tidak apa-apa. Wong kamu juga punya kehidupan, kamu bertumbuh di sana. Yang penting kadang-kadang video call. Oh, ini loh, si A sudah lulus SD, mami masuk SMP, puji Tuhan. Si B sudah lulus SMA, masuk universitas, puji Tuhan. Anak yang satu laporan, besok anakku mau dilamar, puji Tuhan. Walaupun aku tidak bisa datang, tidak apa-apa. Yang penting itu kehidupan itu berjalan terus. Kamu juga berjalan menuju kedewasaan, sini juga berjalan menuju apa? Kedewasaan, kematangan sampai Tuhan jemput kita. Kan kita tidak tahu Tuhan memberi usia berapa. Kalau anak memberi tiket, mami ikut ke sini, mantune aku mau di Malaysia, puji Tuhan masih bisa jalan. Tidak bisa jalan pakai kursi roda. Wong masuk airport boleh kok pakai kursi roda. Lah kalau tidak dikirimi tiket, apakah kita terus ngersulo? Mantuku ki lho sugih ning medit. Mosok mantu lho aku lak dikei tiket. Padahal tuku kapal mabur iso. Lah buat apa seperti itu? Ya sudahlah, kowe mantu dhewe, aku di sini berdoa. Kalau orang yang betul-betul dia menyadari aku ini masuk di dalam agenda Tuhan. Kalau Tuhan itu hanya menyuruh aku memberi dampak dari jauh, walaupun itu melalui doa, itu adalah besar khasiatnya. Jadi contohnya dia akan hidup dengan kasih. Dia akan memiliki sukacita di dalam pengharapan. Dalam pengharapannya yang sendiri, yang kesepian, yang hanya dengan sustere. Nanti kalau anaknya datang mengsak nyuk. Nginep sehari 2 hari rasanya kok mengsak nyuk ya. Pulang lagi ya udah, kita merelakan. Nah, kalau dikekepi semua gendol-gendolan, kelon-kelonan kan tidak bisa maju semua, betul nggak? Ya, jadi bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan. Kadang-kadang memang kita mungkin susah sendiri ya kalau tidak ada anak, tidak ada menantu atau cucu, kan tidak ada yang bisa bantu ya. Dan bertekun di dalam doa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hidup di dalam kasih itu apa? Slide yang terakhir. Ya, hidup di dalam kasih itu apa? Adalah satu kehidupan yang sungguh-sungguh tidak penuh dengan kepura-puraan. Ya, kepura-puraan itu adalah penghambat satu relasi yang dekat. Bapak Ibu di sini ada yang suka sinetron, ya. Kalau sinetron tuh mesti ada lawannya. Sininya baik banget, sininya jahat, ya. Sininya tulus, sininya golek-golek, fitnah, intrik-intrik. Ya itu memang biar rame. Kalau enggak gitu kan cepet bar, ya kan? Lah memang dibuat begitu, episode berapa gitu. Boleh kita mempelajari. Dari situ kita bisa mempelajari watak. Tetapi tidak perlu kita menjadi seperti itu. Ya. Sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia, memiliki kedekatan dengan Tuhan melalui doa itu, yang akan berdampak keluar dalam kehidupan nyata. Baik dengan sesama kita di gereja, kita menjadi berkat, jadi garam dan terang, maupun dalam kehidupan keluarga. Sebatas apa kita diharapkan? Kalau tidak dimintai jawaban enaknya sekolah mana ya, ya udah biarkan dia memilih sendiri. Karena anak sekarang beda kok, nggak bisa disuruh. Dokter kandungan aja loh beda. Kita nggak bisa gini. Oh dulu tuh mami pakai dokter ini, mbok kamu pakai ini. Mami ki aneh, wes tuwek ngono kon nglahirke, bantu malah mati nanti. Jadi ya udah nggak bisa kan? Silahkan, Anda bisa punya pilihan sendiri. Ya,
kita tidak usah sedih, nggak apa-apa. Kenapa? Tiap-tiap orang menurut kematangannya punya pilihan sendiri. Jadi mari kita menjadi orang yang bahagia, Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam persekutuan itu ada relasi. Lah saya suka sekali. Bapak Ibu melayani satu komunitas, ada hubungan, ada relasi dengan sana, sehingga Bapak Ibu memberikan satu dampak, satu kehidupan yang nyata, tidak hanya omong, bergandengan tangan dalam kasih. Apa habis bergandengan tangan, bersentuhan, kita pulang nggak ada dampaknya? Tetapi kalau ada satu dampak yang nyata, itu mereka sangat berkesan, ya. Nah, bagi orang-orang yang hidupnya sudah penuh, dia tidak akan mungkin takut tersaing, ya. Karena apa? Yuk kita bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Orang itu tidak ada yang persis plek sama, ya. Orang yang berjiwa besar, dia justru akan bangga kalau dia bisa mendidik dan menelurkan seseorang yang kok kamu bisa menyerupai aku yo, aku seneng loh. Sok nek aku dipanggil Tuhan, sudah ada yang melanjutkan. Jadi jangan kemudian risut dan tawar hati dan kemudian memikirkan bagaimana kita menyingkirkan dia. Itu kan sinetron bersambung, ya kan? Mari Bapak Ibu kita mohon kepada Tuhan memberikan kekuatan di dalam kedekatan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, banyak ide-ide terbersit dan kita menyamakan agenda hidup kita dengan agenda Tuhan atas hidup kita, sehingga kita boleh menjadi garam dan terang dunia dan berdampak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Biarlah Engkau akan terus memberkati gereja Tuhan GSJA Trinitas di bawah pengembalaan Pendeta Adianto bersama Ibu. Juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang praktek dan diizinkan melayani di tempat ini, Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan, karena setiap proses kehidupan bukan bertujuan menjatuhkan, mematikan, tetapi setiap proses kehidupan itu bertujuan mendewasakan kami, menyempurnakan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan mempunyai satu pemikiran yang positif, pemikiran yang sehat, tidak untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pelayanan daripada Ibu Uke yang sudah membawa berkat dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita bersama. Mari kita terus belajar mempraktekkan kasih, memberikan waktu ya untuk bersekutu lebih dekat kepada Tuhan. Ada waktu untuk bertekun di dalam doa, karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita semua. Ya, tak lupa juga kami menyampaikan dengan segala kerendahan hati, mengucapkan banyak terima kasih. Kami mewakili Bapak Gembala dan juga Sidang Jemaat Gereja Trinitas, Sidang Jemaat Allah di tempat ini. Berterima kasih buat pelayanan Ibu Uke, biar Tuhan terus memakai kehidupan beliau dengan kuat kuasa dan beserta keluarga pelayanannya. Sampaikan pesan juga dari Bapak Gembala. Tadi pagi Bapak Gembala WA kepada kami, mengatakan sampaikan salam saya buat Ibu Uke dan juga semua sidang jemaat di tempat ini, karena Bapak Gembala saat ini ada pelayanan di Palangkaraya, Kalimantan. Doakan terus kesehatan beliau, pelayanan misi yang beliau emban di daerah Kalimantan Palangkaraya. Ya, kita tetap satu di dalam doa. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri, dan setelah nanti kami akan berdoa menutup. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Uke berkenan untuk menuju pintu masuk gereja
didampingi dengan Pendeta Tuti dan juga Ibu Gembala akan memberikan salam sejahtera buat setiap kita di tempat ini. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Ibu Yunita akan berdoa. Bersyukur Tuhan untuk saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu dengan Engkau, bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah Engkau taburkan pagi hari ini, biar boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, untuk kami tetap tekun Tuhan, berdoa sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya Tuhan. Biarkan firman-Mu ini Tuhan menjadikan kami Tuhan kekuatan di dalam setiap hati kami, menjadikan penghiburan bagi kami yang lemah Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarkan kami boleh menerima damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, sukacita yang baru turun atas setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau untuk kehidupan Ibu Uke Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan kekuatan kesehatannya daripada Engkau, Kau terus tambah-tambahkan di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkat dari Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub turun atas setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan setiap doa sembahyang kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan kembali
Setiap hormat, kemuliaan, syukur kami kembalikan hanya untuk Engkau. Berkati ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar damai sejahtera-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani setiap hari-hari bersama dengan Engkau. Sukacita yang penuh, berkat yang mengalir, melimpah atas setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.